Kak, unahan kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Awalnya, ia hanya mendengar suara kecil, seperti hujan yang berjalan salah arah. Lalu tanah di bawahnya bergetar pelan, kemudian semakin keras. Ia berdiri diam, mencoba memahami, sampai suara itu datang. Gemuruh berat dari hulu, suara yang membuat siapapun tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang turun. Dan itulah detik pertama bencana. Dinding air setinggi pohon datang melaju seperti binatang buas, menggulung batu, batang kayu, dan apapun di depannya. Rumah-rumah hilang dalam satu sapuan, seolah dunia diseret ke dalam perut bumi. Di utara Sumatera, tempat sungai-sungai lahir seperti garis air pertama dalam hidup bumi, hutan pernah berdiri sebagai benteng raksasa yang menjaga kita dari bencana. Namun kini benteng itu penuh retakan. Sebagian begitu lebar hingga cahaya pun tercekat melihatnya. Foto satelit menceritakan dua kisah. Satu masa yang penuh hijau, padat, solid, hamparan pepohonan yang menyatu seperti kain tanpa sobekan. Dan masa sekarang, terpecah, terbelah, dijahit oleh warna coklat tanah yang terbuka. Laporan Walhi dan KLHK menyebut puluhan ribu hektar hutan hilang. Luasnya setara 3 kali kota Medan, atau 10.000 lapangan sepak bola yang dihapus begitu saja dari peta bumi. Tapi kehilangan hutan bukan tentang angka. Setiap hektar yang hilang berarti pagar alami runtuh. Setiap kanopi yang tumbang berarti tanah kehilangan pegangan. Dan ketika akar sudah tidak ada, hujan bahkan tak perlu waktu lama untuk berubah menjadi ancaman. Air yang dulu diserap perlahan kini turun seperti massa yang tak bisa dihentikan. Inilah awal dari tragedi yang berjalan tanpa suara selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya meledak dalam satu malam. Batang Toru, jantung Sumatera. Batang Toru dulu bukan sekadar nama peta, ia adalah jantung. 168.000 hektar ruang hidup yang berdetak dari akar ke sungai, dari sungai ke lembah, dari lembah kembali ke langit. Di sanalah siamang memanggil pagi. Di sanalah burung rangkong mengetuk udara seperti genderang kehidupan. Angin menyisir pucuk pohon seperti tangan halus yang memastikan semuanya tetap hidup. Airnya bening, turun dari pegunungan, mengalir perlahan seolah tahu ia membawa kehidupan di setiap tetesnya. Dan disinilah orangutan Tapanuli, spesies paling langka di dunia, membangun sarangnya. Disinilah harimau Sumatera berpatroli. Disinilah beruang madu menikmati buah yang hanya tumbuh di sini. Namun perlahan, harmoni itu terkepung oleh garis-garis izin. Patok-patok berdiri di tempat yang seharusnya suci, mengiris hutan seperti garis luka. Setiap izin yang turun adalah satu denyut jantung hutan yang padam. Akhir November, hujan turun bukan lagi sebagai berkah, tetapi sebagai pertanda. BMKG sudah memperingatkan sejak 8 hari sebelumnya, namun tidak ada yang bisa benar-benar siap untuk apa yang datang setelahnya. Sungai-sungai naik dalam hitungan jam, tanggul alami runtuh, lereng-lereng bergeser. Gelombang air membawa lumpur, batu, dan gelondongan kayu, menerjang rumah, menenggelamkan jalan, menghancurkan jembatan yang selama puluhan tahun berdiri. 12 Desember 2025, 995 orang meninggal, 226 orang hilang, 5.100 orang luka-luka, 880.000 jiwa mengungsi, ribuan rumah hanyut,
50 km jalur darat terputus total. Warga yang selamat berdiri di pinggir jalan, melihat rumah mereka hanyut seperti kertas. Tidak ada yang tahu harus menangis atau bersyukur. Keduanya bercampur menjadi satu rasa yang tidak punya nama. Hujan ekstrem adalah pemicu, namun bukan penyebab. Penjelasan para ahli seperti Hatma Suryatmomojo dari UGM membukakan fakta yang sudah lama ditutup rapat, bahwa hulu yang rusak membuat air kehilangan remnya. Tanah yang seharusnya menahan, berubah menjadi gelas tanpa dasar. Daerah aliran sungai yang seharusnya menjadi spons, berubah menjadi talang raksasa yang mempercepat limpasan. Sehingga hujan yang seharusnya membuat sungai meluap perlahan, malah berubah menjadi monster yang turun dari bukit barisan tanpa memberi waktu untuk berlari. Walhi mencatat lebih dari 72.000 hektar batang toru hilang sejak 2016. Dan hilangnya bukan acak, melainkan di titik-titik yang menjadi hulu sungai, tempat yang menjadi kunci sistem hidrologi Tapanuli. Proyek-proyek energi, tambang, konsesi kebun, semuanya berdiri di tepi sungai seperti penjaga yang salah tempat. Kayu-kayu gelondongan yang hanyut adalah saksi bisu. Mungkin berasal dari pohon tumbang, mungkin dari sisa pembukaan lahan, atau mungkin dari aktivitas lama, tetapi pesan yang mereka bawa sama. Ada yang tidak beres di hulu, dan meski tidak ada satu pelaku tunggal, jejaknya konsisten. Hulu terkoyak, ekosistem runtuh, air kehilangan penyangganya, bencana pun lahir. Hari meredup, dan kita semua berdiri di senja yang sama. Air yang dulu diberkahi kini menjadi kabar duka. Nama-nama yang dulu dipanggil saat makan malam, kini tinggal gema di posko pengungsian. Semoga arwah mereka dituntun oleh cahaya lembut. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi tenaga untuk melihat ke depan. Meski dunia di sekitar mereka telah runtuh lebih dulu. Pesan untuk mereka di balik meja rapi, untuk mereka yang duduk di balik meja rapi, ruangan dingin dan tanda tangan panjang. Untuk mereka yang mengubah hutan menjadi angka, sungai menjadi koordinat, dan tanah leluhur menjadi peta konsesi. Biarlah semesta yang menuliskan pertanggungjawaban kalian. Semoga akar-akar pohon yang kalian tumbangkan menjadi saksi. Semoga sungai yang kalian sakiti membawa bisik balas dendamnya ke muara. Semoga tanah yang kalian jual mengirimkan doa paling getir agar kalian tidak pernah tidur dengan tenang, hingga hutan terakhir menemukan jalannya pulang. Untuk semua jiwa yang pergi, kami kirimkan doa paling tulus. Untuk semua keluarga yang ditinggalkan, kami kirimkan pelukan yang tidak pernah cukup. Untuk mereka yang bermain dalam gelap, kami kirimkan satu kalimat. Semoga bumi yang kalian lukai menuntut jawaban dengan caranya sendiri.